Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Di sini saya ingin melanjutkan pembuatan program web sederhana dengan menggunakan Dreamweaver. Nah, di sini sebelumnya kita sudah membuat sebuah database. Nah, di tutorial kali ini kita masuk ke dalam aplikasi editornya, yaitu Adobe Dreamweaver. Nah, klik saja langsung cari di Start, pilih Adobe Dreamweaver CS3. Kalau mau CS6, CS4 bisa bebas, terserah. Sabar, nunggu loading. Oke. Nah, ini masuk ke dalam halaman beranda CS3 Dreamweaver-nya. Langsung saja kita pilih PHP ya, PHP. Oke. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini ada file, ada menunya. Di sini ada menu bawaan dari aplikasinya. Nah, di sini ada tool atau menu untuk membuat sebuah webnya, untuk menu tambahannya. Apakah itu desain, mau bikin tabel, bikin form, bikin tombol, atau masukkan gambar. Nah, langsung saja kita buat. Nah, ini ada kode, ada split, ada desain. Nah, kode ini untuk membuat atau memasukkan kode atau mengetik semua script. Kalau split ini ada dua bagian, ada kode, ada nanti desainnya. Kalau desain ini khusus untuk mendesain. Nah, kita mendesain saja dulu. Nah, untuk membuat sebuah tabel, untuk membuat sebuah form, atau tempat penginputan, kita harus memahami syarat yang pertama, kita harus membuat sebuah form atau actionnya nanti. Nah, untuk membuat sebuah form, kita klik menu form, pilih yang pertama, form. Oke. Nah, muncullah garis-garis merah. Nah, garis merah ini untuk apa? Nah, garis merah ini sebagai tempat acuan kita memasukkan file aksinya nanti. Nah, jadi setiap file penginputan dia wajib memiliki satu pasangan aksi proses. Nah, jadi bisa kita melogikakan ketika kita mau menginputkan data, misalkan data pribadi atau contoh misalkan kita mau masuk ke Facebook. Kalau Facebook kan sebelum punya akun kan kita harus mendaftar dulu. Nah, dengan logika ketika pas kita mendaftar kan ada proses validasinya. Itulah yang mau kita buat sekarang. Di sini ada form desainnya dan di satu lagi nanti kita akan buat file validasinya untuk memproses data apa yang kita inputkan. Oke. Nah, syarat yang pertama itu kita harus membuat formnya dulu atau garis patah-patah merah. Kita tengok di kodenya, muncul dia bacaan form ID, form action. Nah, disinilah nanti kita sisipkan file aksinya untuk memproses validasi data yang kita inputkan. Oke. Nah, di sini langsung saja kita buat di sini. Setelah kita buat formnya, kita pilih common, tab common untuk membuat tabel ya. Kita tabel. Nah, di sini bisa kita tentukan rows-nya barisnya berapa, kolomnya berapa, tabel width-nya berapa, bordernya berapa. Terserah kita. Ini kita bikin 6 tabelnya, kolomnya bikin 1 saja. Tabel width-nya bikin 400 nggak masalah, bordernya 1 nggak masalah. Nah, ini terserah kawan-kawan mau bikin berapa banyak tergantung keperluan kawan-kawan sendiri ya. Oke, kita oke-kan. Nah, muncul dia tabelnya seperti ini. Oke. Setelah ini kalau kita mempercantik bisa kita menggunakan memunculkan di properties ini kita bisa pilih allegiance-nya center untuk ke tengah, BG color-nya atau warnanya bisa kita pilih bebas. Saya babu saja atau saya warna yang cukup indah. Oke. Nah, inilah. Langsung saja kita buat judulnya halaman login. Oke. User name, password. Oke. Nah, oke. Di sini dah.
Nah, ini sudah bisa, sudah kita buat. Untuk membuat rata tengah sama ya seperti yang tadi ya. Rata tengah, klik apa yang mau dibuat, rata tengah dan di sini. Nah, setelah muncul di sini, setelah selesai membuat judulnya atau labelnya, kita harus mengisi kotak isian atau text field-nya, yaitu tempat penginputan data. Oke, kita klik form, kita pilih text field ya, text field. Nah, perlu kita ketahui, untuk membuat text field ini kita wajib memiliki variabel. Variabel itu apa? Variabel itu sebagai tempat objek, apa yang mau kita pesan nanti. Nah, variabel itu kita pilih di ID-nya, kita isikan. Isikan sesuai apa yang di judulnya ini, oke? Username. Untuk ID-nya saja ya. Oke. Nah, ini juga kita bikin text field-nya juga sesuai dengan password. Oke. Nah, ini kita rata tengahkan. Kita tengahkan. Oke. Ini sudah selesai. Nah, setelah sudah selesai ini kita pilih button tombolnya untuk mengeksekusinya. Oke, ini oke kan saja, tidak kalah diisi. Oke, 2 kali ya. Ada simpan atau batal. Nah, untuk mengganti nama buttonnya, kita klik buttonnya, kita pilih di bagian value. Value itu kita bikin login. Nah, secara otomatis berganti. Nah, actionnya ini bisa kita pilih. Submit ini untuk menginputkan data. Submit ini untuk menginputkan data. Reset ini untuk menghapus data yang sudah dimasukkan. Jadi kita hapus ulang. Kalau non ini tidak ada sama sekali efeknya. Kita klik berulang-ulang kali, tidak akan ada efek apa-apa. Tidak ada memproses, tidak ada membatalkan ataupun yang lainnya. Nggak pengaruh. Oke. Nah, masuk yang kedua, submitnya ini kita pilih batal. Batal. Kita pilih aplikasi apa actionnya non. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, sebuah desain sudah selesai untuk membuat halaman login. Nah, setelah sudah membuat halaman login, kita simpan. Kita simpan dengan nama, kita buat folder baru lagi ya. Ingat, untuk menyimpan database-nya, untuk menyimpan file web ini, kita tidak bisa sembarangan menyimpan di sembarang tempat. Ada protokolnya. Karena kita menggunakan server exam.pp, kita harus melihat folder exam.pp itu letaknya di mana. Nah, biasanya kalau exam itu terletak di sistem atau di partisi sistemnya, yaitu di local disk C biasanya ya. Kita lihat local disk C. Kita tengok di sini ada nggak folder exam.pp. Biasanya di bawah itu ada exam.pp. Kita klik exam.pp. Kita pilih htdoc. Nah, setelah htdoc, barulah ini htdoc ini tempat penyimpanan folder untuk file websitenya. Jadi nanti ketika kita panggil secara otomatis muncul. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam folder exam, masuk ke dalam folder htdoc lagi, inilah kita harus membuat folder baru. Nah, di sini sudah banyak folder saya ya. Nah, kita buat folder baru dengan cara klik yang ada upload berbintangnya ini, klik new folder. Oke. Nah, masukkanlah nama foldernya, bikin aja kampung juga nggak apa-apa. Oke, kita klik 2 kali kalau sudah selesai. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam folder kampung. Nah, ini kita pilih index nama filenya. Ingat, indeks ini supaya dia muncul otomatis ketika dipanggil tanpa memasukkan file lagi. Nah, indeks ini kita pilih yang ujungnya X ya, bukan K, bukan KS ya. Kita pilih X. Jadi secara otomatis nanti ketika kita panggil localhost, otomatis akan muncul. Nanti akan saya jelaskan caranya. Oke, indeks udah, indeks saja. Simpan. Oke. Nah, untuk
membuat tabel atau baris tambahan atau kolom tambahan, bisa kita menggunakan tombol tab yang ada di keyboard kita langsung. Nah, kita bisa menggunakan, tapi ingat, dia untuk menambahkan ini harus di tempat tabel atau apa baris terakhir ya, untuk menambahkannya. Nambah. Oke, atau dengan menggunakan Ctrl M saja sudah bisa. Ctrl M. Oke. Setelah sudah, contoh misalkan ini ya, saya ulangi tadi ya. Kita delete saja. Nah, kan tampilannya seperti ini. Nah, kita menambahkan satu baris lagi untuk link mendaftarnya nanti atau registrasinya. Nah, biasanya kan kalau di aplikasi sosial tadi kan belum punya akun, silahkan mendaftar. Kita membuat situ bacaannya. Nah, ini kan kita kurang, kan nggak mungkin di samping. Nah, kita bikin di bawahnya lagi dengan cara apa? Tekan tombol tab. Oke, tekan tombol tab. Nah, sudah muncul kan? Atau Ctrl M untuk membuat tabel baris tambahannya. Kita klik ini, membuat mendaftar. Oke. Nah, sudah selesai untuk adminnya, untuk loginnya. Nah, mendaftar ini kita klik nanti linknya, kita masukkan linknya untuk memasukkan ke dalam proses registrasinya nanti. Oke. Nah, setelah ini ingat, tengok file ini ada tanda bintangnya. Berarti kalau selama file ini masih ada tanda bintangnya ini, berarti file ini belum kesimpan. Karena apa? Apa yang kita edit, contoh misalkan kita simpan dulu ya, Ctrl S aja, Ctrl Save aja, akan hilang bintangnya. Oke. Setelah kita mengedit, mau kita tambahkan spasi ataupun yang lainnya, ini file ini tidak akan tersimpan lagi. Jadi pekerjaan kita di file ini yang barusan ini tidak akan tersimpan sebelum kita tekan Ctrl S dan tanda bintangnya hilang. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita lupa menyimpannya, perubahan yang kita lakukan ke dalam file ini, kita membuat gambar, entah membuat apa, tidak akan muncul di webnya nanti. Karena pekerjaan yang baru kita atau aktivitas baru kita belum kita simpan di file tersebut. Oke. Nah, ini udah kita simpan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam file baru lagi ya. Kita membuat file baru lagi, yaitu PHP, Ctrl N, PHP, langsung klik aja. Nah, di sini kita membuat file untuk desain registrasi ya. Sama kayak yang tadi. Kita klik form, bikin formnya dulu, bikin tabelnya dulu, common, tabel. Ini saya bikin 8 saja, sama kayak yang tadi ya. Desainnya terserah kawan, mana mau cantiknya kawan ya. Silahkan daftar. Oke. Nick, nama, user, name, password. Nah, seperti ini. Kita kan kurang. Kita tabkan saja. Tab. Nah, oke. Tab lagi sesuai apa yang mau kita tambahkan. Oke. Telepon. Oke. Tambahkan lagi. Oke. Nah, ini sudah selesai. Oke, ini sudah selesai. Silahkan daftar, nick, nama, username, password, telepon. Dan ini untuk tombol. Oke, kita langsung seperti yang tadi. Form, text field, kita isi nick. Baru pilih nama. Sudah. Username. Bikin. Username. Oke. Bikin password dan telepon. Oke. Nah, di sini kita pilih buttonnya ya. Oke kan saja. Hilap. Oke kan saja. Sudah selesai. Nah, untuk form pendaftaran atau registrasi sudah selesai kita buat.
Oke. Nah, sudah selesai kita buat. Oke, sudah selesai kita buat. Nah, kita simpan namanya. Kita simpan namanya form regis. Enterkan saja. Sudah. Nah, ingat untuk menyimpan file ini wajib satu folder sama yang tadi ya. HC, XAMPP, htdoc, kampung, form registrasi, form regis. Oke. Nah, untuk desain awalnya sudah selesai, untuk login sama form regis sudah selesai. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana membuat kode proses untuk mendaftar dan loginnya nanti. Sekian dari saya, terima kasih.